Saudara-saudaraku terkasih, kita berjumpa kembali dalam edisi Renungan Pagi. Kita bersekutu dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita mau bersekutu dengan firman-Nya. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini, Senin 4 Juli 2022, diambil dari Injil Markus pasal 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Markus 10 ayat 25. Allah molojongjong hamu martangiang, sai sesa hamuma molo adong pakurangini rohamu dihalak, anggiat disesa nang amamuna na dibadua gijangi salamuna. Demikian firman Tuhan. Hidup yang suka memaafkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, tidak ada orang yang sempurna, siapapun orangnya. Kita sering berbuat salah, sering berbuat hilaf kepada setiap orang, sengaja ataupun tidak sengaja. Kehilapan, kesalahan, atau kekurangan sering mengganggu relasi kita, hubungan kita dengan seseorang. Itu sebabnya kalau kita mau memelihara sebuah hubungan, maka kita harus mau saling memaafkan. Mari mulai dari diri sendiri, mulai dari hari ini, dan mulai dari hal-hal kecil. Kita suka memaafkan. Sesungguhnya memaafkan harus menjadi bagian dari kehidupan kita, karena Tuhan telah lebih dahulu memaafkan kita. Maka sebenarnya hak kita adalah berbuat baik dengan cara memaafkan setiap orang yang berbuat salah kepada kita. Karenanya Bapak Ibu, jangan pernah merasa kalah atau jangan pernah merasa rugi memaafkan, karena memaafkan adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam nas kita hari ini, memaafkan ataupun mengampuni menjadi bagian dari materi pembelajaran yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya dalam hal berdoa. Para murid memohon kepada Yesus supaya mereka diajari berdoa. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena berdoa sesungguhnya bukan hal sederhana. Berdoa menyangkut totalitas kehidupan kita dalam membangun relasi, membangun hubungan dengan Tuhan Sang Maha Kudus, dengan Tuhan
Sang pemilik kehidupan kita. Ketika kita berdoa, maka sebenarnya yang berhak menjawab doa kita atau yang mengambil bagian dalam jawaban atas doa kita adalah Tuhan. Itu sebabnya ketika berdoa, kita selalu menutup dengan pernyataan, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika para murid memohon kepada Yesus supaya mereka diajari berdoa, maka upaya ini sudah sungguh benar karena mereka memohon kepada orang yang tepat. Bapak Ibu, dalam nas kita, Yesus mengajar mereka bagaimana berdoa yang benar, bagaimana sikap berdoa yang benar, dan apa doa itu di dalam kehidupan orang percaya. Satu poin, satu hal yang diajarkan Yesus dalam nas kita ialah mengampuni. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, dan jika kamu berdiri untuk berdoa. Kalimat ini mau mengatakan ketika kamu sudah siap untuk berdoa, ketika mau memulai berdoa, ada syaratnya. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Itu artinya kita harus selesai dahulu dengan diri kita sendiri. Kita pastikan bahwa hati kita bersih, pikiran kita bening, tidak ada lagi faktor penghalang dalam hati kita membangun relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu, Yesus mempertegas dalam ajaran ini. Untuk apa mereka harus mengampuni lebih dahulu? Tujuannya ialah supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan. Itu artinya Yesus juga menuntut supaya orang yang memohon sesuatu, supaya orang yang mau datang menghadap kepadanya lebih dahulu selesai dengan dirinya sendiri, lebih dahulu mengampuni, memaafkan orang yang hilaf, orang yang berbuat salah terhadap dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ada dua hal yang mau kita lihat dalam nas renungan kita hari ini. Yang pertama, Yesus mau mengajarkan setiap orang yang berdoa supaya tidak egois, supaya jujur dengan diri sendiri. Orang yang tidak egois dan orang yang jujur tidak hanya mau meminta ini dan itu, tetapi dia sendiri tidak mau memberikan apa yang boleh dia berikan kepada orang yang membutuhkan. Itu sebabnya dibutuhkan hidup yang suka berbagi. Karenanya orang percaya harus punya prinsip berbagi tidak rugi. Yang kedua, Bapak Ibu, Yesus mau mengingatkan setiap orang yang berdoa bahwa doa itu adalah sarana komunikasi dengan Tuhan, jalan membangun relasi dengan Tuhan, dan relasi ini ada di dalam hati setiap orang. Itu sebabnya ketika mau berdoa, maka lapangkan dulu jalan untuk Tuhan.
Itu sebabnya maka setiap orang yang mau berdoa harus lebih dahulu memastikan bahwa hatinya tulus, hatinya bersih, tidak ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, nas ini sekaligus menjadi pembelajaran, menjadi perenungan bagi kita dalam hidup keseharian kita. Mari Bapak Ibu, kita melakoni setiap aktivitas kita satu hari ini dengan satu prinsip: suka berbagi dan suka memaafkan. Kalau kita membangun pola hidup dan pola pikir yang seperti itu, maka pertama-tama dan terutama tidak ada beban dalam pikiran kita, tidak ada beban di dalam hati kita. Itu sebabnya setiap kita mau berdoa, setiap kita mau memulai aktivitas kita, pekerjaan kita di dalam doa, maka dengan segala kerendahan hati mari memohon agar Tuhan memampukan kita untuk lebih dahulu mengampuni, memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu, memaafkan orang lain bukan sesuatu yang kita anggap boleh berlalu begitu saja. Memaafkan orang lain sesungguhnya adalah bagian dari upaya kita membangun hidup yang berorientasi surga. Ada seorang nenek, dia berbincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan. Lalu hamba Tuhan ini bertanya, "Nenek, kamu sudah tua. Tentu kamu sudah sadar bahwa hidupmu tidak lama lagi. Dan pada waktunya kamu akan meninggalkan dunia ini karena kamu sudah tua. Lalu pertanyaan saya, kalau kamu nanti mati, apakah kamu masuk surga?" Bapak Ibu, si nenek ini dengan percaya diri menjawab, "Ya, kalau saya nanti mati, saya pasti masuk surga." Lalu hamba Tuhan ini kembali bertanya, "Kalau kamu yakin ketika kamu nanti mati kamu masuk surga, saya mau bertanya lagi, apakah kamu sudah hidup berdamai dengan menantu yang ada di rumahmu?" Si nenek ini terheran-heran. Lalu dia dengan ketus, sepertinya keberatan, balik bertanya, "Apa hubungannya dengan itu?" Lalu hamba Tuhan ini menjawab, "Memaafkan orang lain adalah bagian dari upaya kita masuk surga." Si nenek balik bertanya, "Saya akan masuk surga kalau saya memaafkan. Dan sebaliknya, saya tidak akan masuk surga kalau saya tidak mau memaafkan menantu saya." Ya, memang begitu. Mendengar jawaban hamba Tuhan ini, si nenek segera bergegas. Dia pulang ke rumah, dia cari menantunya, dia peluk, lalu dia berkata, "Mari kita hidup dengan damai, kita hidup saling memaafkan." Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, marilah bangun hidup yang suka memaafkan dengan siapapun orangnya. Sebenarnya ketika kita tidak mau memaafkan, maka kita sendiri akan rugi. Karena hidup yang selalu mengingat kesalahan orang lain akan menjadi virus, akan menjadi beban yang membuat langkah kita tidak ringan dan lincah. Karenanya Bapak Ibu, mari pastikan lakoni aktivitasmu hari ini dengan suka memaafkan
suka mengampuni, hidup berdamai dengan semua orang. Tuhan menguatkan, Tuhan mampukan kita beraktivitas satu hari ini, hingga semuanya menjadi sukacita bagi kita, pujian bagi nama Tuhan. Selamat merayakan kehidupan, selamat berdamai. Tuhan memberkati. Amin.